Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Andriani dengan NIM 11221074 dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu itu Ibu Purwanti SPD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis akuntansi manajemen dalam bisnis rice bowl rumahan. Sebelumnya saya sudah mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis ini, tapi kita akan menggali tentang akuntansi manajemennya itu seperti apa. Oke, di sini kita akan membahas apa aja sih? Eh, saya akan membahas tentang bisnis rice bowl. Latar belakangnya yaitu bisnis rice bowl semakin populer di kalangan mahasiswa dan pekerja yang butuh makanan cepat dan ekonomis. Namun, modal minim dan tingginya persaingan menuntut kita untuk mengelola keuangan dengan cermat. Kita juga akan bahas di sini tujuan, metode analisis, hasil dan analisis, dan pastinya sebuah bisnis itu mempunyai tantangan dan harus ada solusi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Bisnis rice bowl semakin populer, terutama di kalangan mahasiswa dan pekerja yang mencari makanan cepat, praktis, dan ekonomis. Penyajian yang mudah dan harga terjangkau membuat rice bowl menjadi lebih favorit di kota-kota besar. Namun, walaupun peluangnya besar, usaha ini menghadapi tantangan khususnya terkait modal yang minim dan persaingan pasar yang ketat. Oleh karena itu, diperlukan manajemen keuangan yang cermat agar bisnis dapat bertahan dan berkembang. Oke, di sini ada tujuan analisis. Yang pertama yaitu untuk mengontrol biaya produksi dan operasional secara efektif. Yang kedua yaitu menentukan titik impas atau break-even point atau BEP sebagai indikator keberhasilan keuangan. Yang ketiga, merancang strategi harga jual yang kompetitif dan menguntungkan. Dan yang terakhir, mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha resbon rumahan. Oke, selanjutnya di sini ada metode analisis. Kami menggunakan metode studi kasus, mengumpulkan data-data real dari laporan biaya produksi, harga jual, dan penjualan. Analisis menggunakan konsep akuntansi manajemen seperti perhitungan break-even point, budgeting, dan margin kontribusi untuk menilai kelayakan dan keberlanjutan usaha ini. Oke, selanjutnya di sini hasil temuan dari bisnis rice bowl itu dengan modal hanya 300.000, kita dapat memproduksi 20 porsi yang harga jualnya itu 20.000 per porsi. Laba bersih per porsi adalah 8.000 dan break even point atau BEP tercapai di saat menjual 44 porsi. Penerapan sistem pre-order terbukti efektif mengurangi pemborosan bahan baku dan memaksimalkan efisiensi produksi. Di sini ada analisis akuntansi manajemen. Pengelolaan biaya variabel dan tetap harus terkontrol dengan baik. Margin kontribusi membantu kita mengetahui profitabilitas per unit produk. Budgeting juga membantu dalam perencanaan keuangan dan pengawasan pengeluaran. BEP menjadi alat untuk menetapkan target penjualan minimum agar tidak merugi. Tentunya dalam usaha bisnis itu pasti ada tantangan dan kita harus menemukan solusinya nih. Bagaimana dalam menghadapi tantangan tersebut? Tantangan utama bisnis rice bowl meliputi fluktuasi harga bahan baku. Ya, contohnya seperti naik turunnya harga barang bahan bakunya. Contohnya sayuran kadang naik, kadang turun kan. Contoh lainnya ayam. Misalkan bulan ini lagi naik nih, bulan depan bisa jadi turun.
Jadi, terus selanjutnya ada persaingan yang ketat dan kapasitas produksi yang terbatas. Solusi yang kami sarankan yaitu bernegosiasi dengan pemasok. Jadi kita harus pintar-pintar bernegosiasi dengan pemasoknya. Misalkan, Pak, kan saya udah beli berapa kilo nih ayamnya, bisa nggak dikurangin? Seperti itu ya. Terus, jadi biar memperkecil biaya juga kos ya. Terus selanjutnya diversifikasi menu untuk menarik pelanggan baru. Kita harus mencari inovasi-inovasi baru dalam bisnis rice bowl ini. Contohnya ada rice bowl ayam geprek, ada rice bowl teriyaki. Jadi eh, inovasi-inovasi baru untuk menarik pelanggan serta penguatan pemasaran digital agar jangkauan pasar lebih luas. Contohnya kita iklan di media sosial ya teman-teman, kayak Facebook, Instagram, TikTok, maupun WhatsApp. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Usaha risbol dengan modal minim berpotensi menguntungkan jika pengelolaan biaya dan strategi harga yang dilakukan dengan baik. Sistem pre-order menjadi kunci efisiensi produksi dan pengurangan limbah. Pelaku usaha disarankan meningkatkan aspek manajemen keuangan dan pemasaran digital untuk memperluas pasar dan mengakselerasi pertumbuhan usaha dalam jangka panjang. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Semoga memotivasi kalian untuk berusaha dalam bidang usaha apapun itu. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.